Dipersembahkan oleh didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah. Puji dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Siang hari ini kita masih bersiaran dari Masjid Agung Al Barokah, tepatnya di Jalan Merati Raya, Jalan Raya Keranggan, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, siang hari ini kita berbicara bagaimana sesungguhnya sunnah utama di bulan puasa. Bersama guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah, ada Ustadz Encep Syihabuddin dan juga Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Langsung saja bisa kita simak tausiah dan juga nasihat dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana ghurrata wajhil 'am wa syarrafa awqatahu ala sairil awqat wa faddala ayyamahu ala sairil ayyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Yang kami muliakan gurunda, guru kita semuanya, Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur. Amin ya robbal. Seluruh jamaah pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, juga yang paling spesial hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah yang ada di Masjid Al Barokah Jati Sampurna Bekas Indonesia. Minum susu, minum kopi. How are you everybody? Jangan ketawa ibu-ibu, dijawab. Jawabannya apa? How are you everybody? I am fine katanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berpesan, yang mana pesan ini diabadikan juga di dalam kitab Syu'abul Iman, susunan Imam Baihaqi. Nabi itu ketika di akhir Sya'ban menuju Ramadan, pesannya luar biasa untuk kita. Apa kata Nabi? Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidhah fi ma siwah. Kata Nabi, Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, yang kebaikan itu bukan yang wajib tapi yang sunnah, maka pahalanya senilai mengerjakan yang fardu di luar Ramadan. Beruntung apa enggak ibu? Ibu pak, bapak belum. Ternyata yang agresif bukan ibu-ibu di sini ya, bapak-bapak yang agresif, tapi masih puasa kan? Mengerjakan yang sunnah senilai yang wajib. Makanya bapak ibu, jangan sampai di Ramadan ini kita hanya fokus sama yang wajib-wajib doang. Yang sunnah pun kita tunaikan. Apa saja sunnah-sunnah di bulan Ramadan? Syekh Nawawi Al-Bantani Bapak Ibu dalam kitab Nihayatuz Zain, wa min sunanis saumi asyaratun, kata beliau, sebagian dari sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan, sunnah-sunnah puasa, yang pertama beliau menyebutkan makan sahur. Bapak Ibu tadi sahur apa enggak?
Bapak-bapak sahurnya pakai apa? Pakai nasi, ya pakai nasi. Lauknya apa maksudnya? Pakai nasi. Ibu-ibu masakin buat bapaknya. Masakin. Bapak ibu, Rasul itu sangat menganjurkan makan sahur. Bahkan dalam kitab Al-Majmu' syarah dari Muhadzab, Imam Nawawi menyebutkan bahwa sahur itu sunnah, wa anna ta'khiraha afdol, dan mengakhirkan makan sahur itu lebih utama. Bapak ibu, Nabi itu menganjurkan kita makan sahur. Kenapa? Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Kenapa Nabi nyuruh kita sahur, nyuruh kita makan sahur? Karena ada keberkahan. Apa itu keberkahan? Kalau kita lihat definisi berkah, definisi barokah Bapak Ibu di Lisanul Arab, barokah itu an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Apa yang tumbuh? Kebaikan. Apa yang bertambah? Kebaikan. Sebagian ulama merinci yang disebut dengan barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kita makan sahur di sana banyak tambahan-tambahan kebaikan, Pak. Mohon izin, bapak-bapak, kalau makan sahur itu yang masak bapak apa ibu? Ibu. Tugas masak tubuh, tugas masak bapak-bapak apa tugas ibu-ibu? Bapak-bapak, Bu. Bapak-bapak tugasnya masak, nyuci, ngepel, beres-beres. Bukan tugas hidup ibu-ibu. Tugas ibu mah satu, taat sama suami. Suami suruh masak, masak. Suami suruh ngepel, ngepel. Bapak-bapak kan yang masak, ibu-ibu. Sebelum bapak makan sahur minimal 2 rakaat tahajud jalan, Pak. Ziyadatul khair, nambah kebaik. Habis makan sahur, sebelum makan sahur, habis sholat, kan biasanya lama tuh ibu-ibu masaknya. Kata bapak-bapak, daripada gua nonton, mendingan gua baca Quran. Ibu baca, bapak baca Al-Quran. Ziyadatul khair, bertambah kebaik. Bapak makan sahur, makan sahurnya diakhirkan, tenaganya kuat, pagi-pagi masih seger, sholat duha kuat 8 rakaat. Ziyadatul khair, menjelang duhur masih seger ini badan, kuat 20 juz mah ziyadatul khair. Di hadis yang lain pun Nabi mengatakan as-sahur akluhu barokah fala tad'uh, kata Nabi. Makan sahur itu barokah Bapak Ibu, jangan sampai meninggalkan makan sahur, kata Nabi, walaupun hanya dengan seteguk air. Saking pentingnya makan. Dan keberkahan yang luar biasa dimakan sahur apa? Ini kata Nabi, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Ibu tahu, bapak tahu? Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang makan sahur. Bayangkan, Bapak bayangkan hidup kita dirahmati oleh Allah. Selesai Pak hidup kita, dunia akhirat akan menjadi orang yang bahagia kalau kita dirahmati oleh siapa? Oleh Allah. Tidak sampai di situ, malaikat, Bapak tahu malaikat? Tadi memohonkan ampun untuk kita. Dan ingat, di bulan Ramadan kita menjalankan sunnah-sunnah itu bukan hanya sebagai tambahan pahala, enggak Pak, tapi ini bukti cinta kita sama Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di surga dikumpulkan dengan kekasih kita tercinta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Encap Syihabuddin yang telah memberikan untuk saya di segmen 1 ini, bagaimana ketika kita mengerjakan sunnah di bulan puasa, Allah menyamakan pahalanya sebagaimana pahala ketika kita mengerjakan ibadah-ibadah wajib di bulan-bulan lainnya. Masya Allah. Maka dari itu jangan disia-siakan untuk selalu untuk makin rajin atau semangat mengerjakan ibadah-ibadah wajib dan juga sunnah yang Masya Allah tadi dikatakan ibadahnya sama dengan ibadah wajib. Nah pemirsa, di segmen berikut guru kita Habib Ahmad Al-Kaf juga akan menambahkan sunnah-sunnah apa saja atau keutamaan-keutamaan sunnah apa saja di bulan puasa yang bisa kita kerjakan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya muliakan dan kita sama-sama muliakan guru kita Al-Ustaz Encep Syihabuddin yang barusan memberikan kita nasihat yang luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat. Ustadz Sofyan yang luar biasa tiap hari sekarang menemani kita dalam Ramadan ini, mudah-mudahan diberi kekuatan bersama kru Damai Indonesiaku semuanya, diberi sehat walafiat, rezeki yang mudah dan barokah, dan mudah-mudahan acaranya Damai Indonesiaku spesial Ramadan tambah bermanfaat. Tidak lupa yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al Barokah di Keranggan, ya, Keranggan Bekasi, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah, semuanya diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini tampil berbeda. Biasanya ibu-ibu lebih banyak. Hari ini ibu-ibu banyak, tapi bapak-bapak ini berarti keren. Betul oh betul. Mulai ibu-ibu ngelihat kanan kiri. Insya Allah ibu-ibunya nambah lagi sekarang, tambah datang. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah. Ramadan ini adalah Ramadan bawa berkah. Betul oh betul. Tadi sudah kita dengar salah satu sunnah sahur membawa berkah. Pengen nggak berkah? Pengen berkah lebih lagi? Oh, sunnah-sunnahnya dihidupkan. Subhanallah, sunnah-sunnahnya dihidupkan. Kalau masalah wajibnya adalah wajib puasa. Puasa itu wajibnya, habis itu selesai. Betul oh betul. Nggak sahur, puasanya sah nggak? Sah nggak ya? Sah. Tapi kurang afdol katanya. Ada lagi, yaitu malamnya. Malam nggak ada kewajiban puasa, yaitu ada sholat tarawih. Sunnah-sunnahnya banyak. Mata kita dijaga, telinga kita jaga, bahkan kadang-kadang bisa menjadikan puasanya kita rusak kalau kita matanya tidak puasa. Kalau seandainya telinganya tidak puasa, sampai Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash, atau atash wal ju'. Banyak orang berpuasa, matanya enggak puasa, telinganya enggak puasa, kadang-kadang mulutnya juga enggak puasa dari makanan, minuman, tapi ngerumpinya jalan. Ada apa tidak kira-kira? Ini bahaya kata Rasulullah. Puasanya hanya sekedar lapar dan haus. Sekarang bagaimana supaya kekurangan-kekurangan ini ditambah, ditutup oleh Allah? Dalam hadis ada, betul itu masalah sholat, tetapi bisa dikiaskan tentang puasa. An-nawafil, yang sunnah-sunnah itu bisa menambal tajbiru an-naqais, yaitu adalah kekurangan-kekurangan. Kekurangannya itu dengan sunnah-sunnah. Sunnah itu adalah sukarelawan. Di antaranya adalah sunnah yang luar biasa, tidak ada di luar. Kalau masalah sedekah Ramadan dan di luar Ramadan, betul atau betul? Ada satu keistimewaan sunnah yang tidak ada kecuali di bulan selain Ramadan, nggak bisa. Gotok, udah nggak ada. Yaitu apa? Sholat tarawih. Ini biasanya sholat tarawih di masjid-masjid ada apa tidak? Ada. Ketika hari pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh dah. Kira-kira masih penuh apa mulai kosong? Kadang-kadang sampai DKM-nya buat proposal untuk sewa tenda. Kadang-kadang masjidnya nggak cukup, sewa tenda. Tapi setelah 3 hari, setelah seminggu,
Tendanya bagaimana? Kok setuju nih? Kayaknya sama ya di Bekasi dengan di Jakarta. Kira-kira di daerah sama apa enggak? Nah ini rugi luar biasa. Tidak diberi oleh Allah kecuali di bulan Ramadan. Habis Ramadan mau ke masjid, mau apa? Sholat taraweh. Ya. Kira-kira kalau ada orang habis Ramadan puasa Syawal ya, puasa Senin Kemis, terus malam-malam ke masjid, ayo sholat taraweh. Kira-kira gimana tuh orang? Mungkin datang lihat dia pegang sininya, ceng, betul betul. Panas banget, pantesan ini mic-nya matiin. Ini orang nggak Ramadan diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya Allah, ayo taraweh solat yang benar. Jangan sampai solatnya udah dikasih taraweh dikorting lagi. Ada nggak yang dikorting tuh? Rokaatnya Bismillahirrahmanirrahim, amin. Anda itu hati-hati melanggar larangan Rasulullah. Dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, aswa'un nasi sarigatan alladhi yasruqu min salatih. Allah, ini ancaman luar biasa. Orang paling jelek. Siapa ini? Rasulullah berbicara, aswa'un nas, paling jeleknya manusia yang mencuri, sariqah itu mencuri, yang mencuri ketika lagi sholat, dia nyuri apa? Nyuri hurufnya, dipendekkan, yang panjang dipendekin, yang tumak ninah nggak pakai tumak ninah. Coba bayangkan, khusyuk nggak khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira Quran itu ada tata caranya atau tidak? Ini kadang-kadang diremehkan. Ini gangguan besar dari syaitan. Ini hati-hati. Jadi boleh cepat, tapi jangan gugup. Al-ajalatu minas syaitan. Salat itu ada tumak ninah. Bacaan Quran ada tajwidnya. Nggak perlu yang panjang-panjang. Bukan nggak perlu, nggak usah terlalu kita harus panjang 1 juz. Mungkin ada yang lemah, mungkin ada ibu-ibu. Betul apa betul? Rasulullah tidak menganjurkan kecuali kita sepakat. Ayo kita mau 1 juz bagaimana? Setuju? Nggak ada. Jujur semuanya nih. Yang mau silahkan, boleh, tapi nggak mau jangan dipaksakan. Kedepannya mudah-mudahan tidak terjadi lagi ini semuanya. Ini hati-hati bacaan matnya. Mat itu panjangnya, pendeknya harus tertib. Warattilil Qur'ana tartila. Mudah-mudahan ini adalah bermanfaat untuk kita, agar kita jangan sampai kita berbuat tapi tidak dapat pahala. Nanti sampai di akhirat, mana tarawehku? Kosong, bahkan ada dosanya karena merusak bacaan Al-Quran dan tumak ninah dalam sholatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Habibana yang telah menyampaikan, dan na'udzubillah summa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tadi disampaikan Habibana, orang yang mencuri ibadah. Nah pemirsa, bukankah sunnah ketika kita mengerjakan sunnah di bulan Ramadan adalah fadilah ataupun keutamaan ketika kita mengerjakan sunnah adalah untuk menambal atau menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita khususnya di bulan Ramadan. Nah pemirsa, di segmen berikut guru kita Ustadz Encep Syihabuddin akan kembali menyampaikan tausiah dalam segmen Penjaga Nusantara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah, dan kita masuk dalam segmen Penjaga Nusantara. Dalam segmen ini guru kita Ustadz Encep Syihabuddin akan menyampaikan tausiah, yaitu sunnah sebagai penyempurna moralitas seseorang. Silakan Ustadz Encep.
Oh ibu yang baik hati, ajarkan anaknya cinta Nabi. Kalau pengen anak berbakti, ajarkan sunnah. Pinter. Itu buat ibu-ibu. Kata bapak-bapak, ibu-ibu doang, saya enggak ada apa buat bapak juga. Oh bapak yang pakai peci, ganteng kaya artis di TV, saya doakan nambah rezeki, insya Allah bisa naik. Suuzon aja mah Ustadz. Bapak Ibu jamaah dimanapun Anda berada, di tengah krisis moral, salah satu cara agar moral anak-anak kita nanti mereka bisa menjaga dirinya, bisa menjaga keluarganya, menjaga negara, bahkan menjaga Nusantara, maka solusinya adalah hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ajarin anak-anak kita cinta sama Nabi, ajarin anak-anak kita sunnah-sunnah Nabi, karena tidak ada teladan terbaik, tidak ada uswah yang paling agung selain Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ayatnya kita hafal semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Dan sejalan dengan diutusnya Nabi, Nabi itu diutus liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Contoh misal apa? Makan, empok di sini mah ya. Empok orang Bekasi kan? Orang Bekasi. Empok di sini mah, pok. Makan. Ajarin anak-anak kita makan yang sesuai adab dari Rasulullah. Rasul tuh ngajarin ketika kita makan itu samillah wakul biyaminik wakul mimma yali, kata Nabi. Bu, bapak ini kalau makan, ibu-ibu, pertama tuh bismillah dulu. Yang kedua makan pakai tangan kanan dan ambil yang terdekat dari kita. Ini besok musim mudik, ajarin anak-anak kita lagi makan sama keluarga besar, ada rendang di sana, main begini aja, iya. Ajarin di rumah ini sunnah-sunnah Nabi. Lah gimana mau ngajarin anaknya, emaknya kadang begitu. Kan ibu-ibu zaman sekarang, Pak, itu kalau makan Pak, yang pertama bukan bismillah Pak. Pas bapaknya mau makan, bismillahirrahmanirrahim, kata ibunya, ngapain Pak? Foto. Sebelum berangkat bukber juga ibu-ibu mah udah riweuh foto Pak. Ayah sini dulu. Apa sih bun? Foto dulu bareng-bareng satu keluarga. Mending kalau fotonya sekali Pak. Ibu-ibu kalau foto banyak Pak posenya. Gaya lebaran. Satu lagi ayah, jempol. Terakhir tunjuk ayah. Ada ibu-ibu yang begitu ada di sini? Enggak ada. Yang begitu mah yang di sono, tetangga saya, Cedoh, Cepati, Mama Ceiis Pak. Di sini mah enggak ada kan? Enggak ada yang ngaku Pak di sini mah. Ibu ajarin anaknya ini sunnah-sunnah Nabi. Nah, tapi ngajarnya yang bener. Ibu kadang kalau ngenasehatin anak nggak dari hati, anak mau ngambil apa sih lu? Yang benar kalau ngambil, Bu. Ketika nasihat dari hati akan datang ke hati. Makanya ibu ajarkan anak kita, nah, ayo bismillah, jangan foto dulu, bismillah dulu, ayo bismillahirrahmanirrahim, boleh foto habis bismillah, bismillahirrahmanirrahim, pakai tangan kanan, baru foto, cekrek. Halo guys, welcome back to channel Eyang Uti. Boleh ajarkan anak-anak kita, itu masalah makan. Nanti akan terbiasa di anak kita ngumpul sama orang, anak kita punya adab dan anak kita santun ketika ketemu sama orang. Apalagi kan anak zaman sekarang ya Bapak Ibu ya, tiap hari yang dipegang apa? HP. Ngikutin siapa? Ibunya. Kata bapak-bapak, ngikutin siapa Bu? Ini bapaknya apa ibunya? Yang kompak bareng-bareng, ngikutin emaknya. Lagian emaknya tiap hari megang HP.
Lagi makan lihat HP, lagi ngobrol main, mau tidur lihat. Ketika bangun dari tidur yang pertama dibuka mata dulu baru buka HP, Bu. Itu masalah makan. Ajarin anak kita. Kemudian ajarkan lagi sunnah-sunnah Nabi yang lain apa? Ketika berinteraksi dengan orang lain. Bu, kalau ibu tahu Maulid Barzanji, Bu, di situ ada Nabi itu waya beda man laqiyahu bis salam. Nabi itu selalu duluan yang nyapa, Bu. Duluan yang mengucapkan salam, padahal Nabi manusia mulia, Nabi manusia agung, tapi Nabi nyapa duluan. Jangan kayak ceedoh. Cek yang di sono, Bu RT, ada Bu RT di sini? Bukan RT sini, bukan. Bu RT, kalau Bu RT sini mah enggak, insya Allah salehah, insya Allah. Kelihatan dari alisnya 6 harokat, Pak. Wow, kita mah kadang karena kita ngerasa Bu RT, udah gitu Bu RT-nya hajinya udah 3 kali ketemu sama orang, dia nggak nyapa. Kalau dia nggak disapa duluan, Bu Haji, lewat set. Kalau nggak disapa mah nggak nengok, tapi disapa pun harus lengkap. Bu Haji RT yang sudah 3 kali haji baru nengok. Hai, ada yang begitu, ada. Apalagi Bu RT-nya yang emasnya banyak, Bu nggak nengok. Kalau hacim. Nabi itu, Bu, bertemu dengan siapapun, padahal beliau itu manusia mulia, beliau itu manusia agung, tapi Nabi nyalamin duluan, Ibu. Dan Nabi ini dari Sayyid Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza laqiyar rajula, ketika bertemu dengan orang, bertemu dengan seseorang, fakallamahu, kemudian Nabi ngajak ngobrol, Nabi itu tidak nengok sebelum orang itu nengok duluan, Bu. Kadang kita kalau ngobrol sama orang, asik ngobrol, yang dipegang apa? HP. Yang diliatin apa? Bapak enak gak? Saya lagi ceramah, Bapak main HP, enak gak saya? Nggak enak. Bapak lagi di depan, lagi sambutan, Bu RT, suaminya Ceedoh tadi. Ketika sambutan nggak didengerin sama orang main HP, enak apa enggak? Makanya belajar dari Nabi, ketika kita bicara sama orang, dengarkan. Oh, Masya Allah, ya Allah, bener. Jangan nengok dulu sebelum yang lainnya nengok. Itulah sunnah-sunnah Nabi yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Jadi tanamkan di dalam otak dan hati kita, Ibu, menjalankan sunnah Nabi bukan hanya sebatas ekstra pahala, bukan, tapi ada nilai yang lebih dalam. Apa? Pendidikan karakter, pembentukan kepribadian, dan penjagaan moral. Mudah-mudahan anak-anak kita, khususnya anak-anak kita yang ada di Keranggan Bekasi, insya Allah bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Amin, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Njab Syihabuddin. Saya jadi penasaran, nanti kapan-kapan kita undang Ceedoh ya Ustadz ya. Ceedoh, Fatim sama Iis kita undang ke sini nanti ya. Baik, Masya Allah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sehingga membentuk sebuah karakter atau moralitas atau akhlak kepribadian yang sempurna. Nah, pemirsa, di segmen berikut kami akan buka, persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan, dan jangan lupa usai segmen tanya jawab kami juga seperti biasa akan hadirkan Dai Cilik Damai Indonesia usai segmen tanya jawab. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah, dan kita masuk dalam segmentasi tanya jawab di mana kami persilakan kepada para jamaah untuk berdiskusi atau berdialog kepada para guru-guru kami. Kami persilakan Bapak Hidayah, boleh berdiri Pak Hidayah ya. Nanti akan dijawab oleh Habib Ahmad Al-Kaf. Silakan Pak Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jamaah Agung Masjid Agung Al-Barokah. Pertanyaan saya, bulan Ramadan disebut juga bulan ampunan. Bahkan tadi Habib sudah sampaikan juga, kalau orang akan merugi kalau ditinggalkan dalam Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah. Gitu.
banyak sunnah sudah dijelaskan juga tentang ampunan. Pertanyaan saya adalah, apa tanda-tanda orang yang telah diampuni? Apakah nanti berubah sikapnya atau bagaimana gitu? Mohon pencerahan dari Habib. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda orang ketika dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Silakan Habib. Subhanallah, ini pertanyaan sangat luar biasa dan relevan dengan tema kita. Dan kita Ramadan Bapak Barkah. Bapak Hidayah Habib. Bapak Hidayah di masjid jamaah dari Masjid Agung Al Barokah. Ini yang bertanya aja sudah dapat hidayah. Ya enggak? Pertanyaannya luar biasa. Apa artinya puasa kalau kita tidak ada bedanya? Betul apa betul? Ketika kita puasa, tadi sudah dikatakan rugi, celaka orang yang keluar dari Ramadan belum diampuni dosanya oleh Allah. Merasa nomor satu tanda-tandanya orang keluar dari Ramadan, satu sifatnya tawadhu, merendahkan diri dan bersyukur kepada Allah luar biasa. Alhamdulillah Allah berikan panjang umur, bisa menikmati Ramadan, sombong hilang. Ini ciri-cirinya, tanda-tandanya. Kemudian apa? Rindu dengan Ramadan. Rindu, kepengen 1 tahun itu semuanya Ramadan. Bukannya Ramadan habis, Alhamdulillah. Enggak, Alhamdulillah beda. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan panjang umur, bisa menikmati Ramadan tahun akan datang. Itu tanda-tandanya orang yang mendapatkan rahmah, mendapatkan ampunan di dalam bulan Ramadan. Semangat lagi, ada puasa 6, semangat ingin buat lagi. Kenapa? Ya Allah, Ramadan udah habis, tapi ada puasa yang luar biasa, namanya 6 Syawal. Kerjakan itu baik sama orang, lebih baik kepada orang tuanya kalau masih ada orang tuanya, tambah taat, tambah tunduk. Istri kepada suaminya tambah, aduh ini tambah taat. Hati-hati, Ramadan sudah dapat. Suaminya kepada istrinya tambah baik, karena salah satu sunnahnya di dalam Ramadan memperluas rizkinya untuk keluarganya. Tadi nggak disebutin tuh. Kalau suami punya rezeki bulan Ramadan, perbanyak nafkahnya kepada istrinya. Subhanallah, habis Ramadan mudah-mudahan nggak berhenti, sedekahnya jalan, ininya jalan terus. Ini tanda-tandanya orang yang diampuni dosanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Inilah tanda-tanda bahwa orang ketika Ramadan, jangan sampai kita keluar Ramadan sombong, akhlaknya tidak baik, pelit, tidak tidak peduli dengan orang lain. Ini tanda-tandanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan meraih itu semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib Ahmad Alkaf atas jawabannya. Berikutnya Ibu Nursiah. Boleh berdiri Ibu Nursiah, nanti akan dijawab oleh Ustadz Encep Sehabudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nursiah. Saya dari Majelis Taklim Rodautun Nisa. Yang saya ingin tanyakan, pertama, malam puasa pertama adalah kita mendapatkan rahmat. Dan 2 malam yang kedua, 10 malam kedua adalah kita mendapat maghfirah, ampunan. Dan malam yang ketiga adalah kita terbebas dari siksa api neraka. Dan yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana hukumnya perempuan itikaf di masjid? Karena yang saya tahu selama ini banyak perempuan berbondong-bondong untuk itikaf di masjid. Baik, terima kasih. Saya minta jawabannya. Baik, terima kasih Ibu Nursi atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Encep untuk menjawab bagaimana ketika hukumnya perempuan itikaf di masjid. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih untuk Ibu Nursiah. Ibu Nursiah. Saya manggilnya Ibu, Besti, Tante apa Ece? Ibu aja. Ibu Nursiah dari sini ya Bu ya. Bu, apakah boleh seorang perempuan i'tikaf di masjid? Hadis
yang menjelaskan bahwa Rasul di 10 malam terakhir iktikaf itu dari Sayyidah Aisyah, dari istri beliau. Berarti boleh nggak ibu-ibu kalau iktikaf di masjid boleh? Boleh, silahkan. Yang tidak boleh adalah ibu-ibu iktikaf di masjid bergerombol tapi ngomongin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah bagus menghidupkan malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di situ ada satu malam yang kata para ulama, kisi-kisinya di 10 malam terakhir ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Bu? Ayo kali-kaliin, bisa kali-kalian. That simple, Bu, kali-kalian. 11 kali 11 atau 22, 12 kali 12 83, kurang lebih 83 sampai 84 tahun. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Makanya Bapak Ibu, manfaatkan di 10 malam terakhir, ajak anak kita, ajak istri kita untuk apa? Memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak sholat. Di mana? Di masjid. Ustadz, saya mah nggak ke masjid, di rumah aja, kata Cepatim. Boleh atau enggak? Boleh. Yang penting ibu bisa menghidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah, apalagi membaca Al-Quran tuh, Bu. Tadi Habib udah ngejelasin juga Qiyamul Lail bagaimana pahalanya. Ibu bacaan Al-Quran, ajarin anak-anak kita. Ustadz, anak saya mah belum Al-Quran. Nggak apa-apa, suruh baca Iqra, tapi bacaan Iqronya lucu. Gimana Ustadz? UI. Ada yang begitu? Nggak ada, itu mah konten doang orang-orang, Bu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan terbuka bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apa saja amalannya di malam itu, di 10 malam terakhir? Yang pertama, ibu banyakin sholat, banyakin baca Al-Quran, dan doa yang diajarkan oleh Nabi. Ibu apal doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzab. Makan itu mah belum buka. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Banyakin sholat, banyakin baca Quran, dan banyakin doa yang tadi. Insya Allah selepas Ramadan Ibu Nursia menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin ya robbal Amin ya robbal alamin. Masya Allah, lengkap sekali jawaban dari guru kita Ustadz Njab Syahabuddin. Kami masih persilakan atas nama Bapak Andi Sukmana untuk mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Habib Ahmad Al-Kaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Habib, sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan ini bulan ampunan dan dilipatkanlah pahala. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana, apakah di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran itu merupakan sunnah utama di dalam bulan Ramadan? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib. Bagaimana menghatamkan Al-Quran itu, apakah bagian dari sunnah utama begitu ya Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan sangat indah, luar biasa. Nyambung dengan yang tadi, bahwa Ramadan jangan digunakan sia-sia. Ramadan dijelaskan oleh Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan, adanya Ramadan ini berkahnya turunnya Al-Qur'an. Maka Rasulullah SAW kalau hari-hari biasa selain Ramadan, tadarus dengan malaikat Jibril sekali. Tapi kalau Ramadan 2 kali. 2 kali Rasulullah dengan malaikat Jibril. Imam Malik ahlu hadis luar biasa, gurunya Imam Syafi'i yang memiliki kitab Al-Muwatta, itu mengajarkan hadis, fikih, madhab Maliki dan seterusnya.
Tapi ketika Ramadan, beliau mengatakan, tutup semuanya, tutup. Ini syahrul Quran, syahrul Quran, perbanyak baca Quran, perbanyak baca Quran, perbanyak baca Quran. Allah muliakan Ramadan, yaitu paling mulia adalah Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Diturunkannya Al-Quran. Nah, ini subhanallah, sampai dalam riwayat Imam Malik mengkhatamkan itu Quran dalam Ramadan itu 60 kali khatam. Siang khatam, malam khatam. Dalam riwayat Imam Syafi'i 60 kali khatam. 30 kali khatam di dalam siang. Setiap harinya 2 kali khatam. Ilmunya luar biasa. Tapi ingat, jangan dicuri Al-Qur'annya tadi. Matnya, bacaannya boleh cepat, tetapi jangan merusak aturan bacaan Al-Quran. Quran ini luar biasa. Kapan lagi kita? Ramadan ini mulia berkatnya Al-Quran. Cuma sedikit tadi masalah ibu-ibu ini bagus sekali tadi dikatakan i'tikaf. Boleh ya saya izin Ustaz? Ya silakan Habib. Ada yang mungkin Ustaz sengaja ataupun kelupaan sedikit, ibu-ibu boleh. Bahkan ada riwayat kadang-kadang sampai bangun pegang tali perempuan itu, wallah. Boleh, tapi ingat kalau lagi uzur tidak boleh. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib Ahmad Alkaf, Ustadz Encep Syahabuddin yang telah memberikan jawaban dalam segmentasi tanya jawab. Nah, sesaat lagi pemirsa kita akan hadirkan segmen Dai Cilik Damai Indonesia, di mana adik-adik kita atau anak-anak kita nanti akan tampil kepada kita semuanya untuk memberikan tausiah yang juga tidak kalah hebatnya dari guru-guru kita tadi. Inilah nanti segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Sesaat lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masuk dalam segmen Dai Cilik Damai Indonesia, masih dalam program Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Nah, seperti biasa Ustadz Encep nanti akan memberikan komentar. Ada 2 santri atau dai dan daiyah kita yang akan memberikan tausiah selama 3 menit. Yang pertama atas nama Gibran Priangga, usia 11 tahun ini. Siap Gibran? Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Oke, 3 menit dari sekarang, hitungan 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Di kesempatan ini, tema yang akan saya pilih adalah tentang anak soleh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada teladan kita, pembawa syafaat di hari kiamat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang tahu tidak apa sih itu anak soleh? Apakah anak soleh itu adalah anak yang nilai matematikanya selalu 100? Atau anak yang belajarnya pakai laptop? Atau anak yang kemana-mana pakai peci? Atau anak yang rajin ke masjid? Nah, kita akan temukan jawabannya pada kisah berikut ini. Teman-temanku sekalian, ingat tidak kisah Nabi Ismail? Ketika ayahnya Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah, Nabi Ismail tidak menangis atau bahkan kabur melarikan diri. Beliau malah bilang, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu." Masya Allah, tabarakallah. Hei
Hebat ya. Padahal waktu itu Nabi Ismail masih kecil seperti kita. Nabi Ismail malah meminta ayahnya untuk mentaati perintah Allah. Nabi Ismail adalah contoh anak yang mentaati perintah Allah serta berbakti kepada orang tuanya. Sebagaimana firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fissaluhu fi amain anishkurli wali walidaik ilayyal masir, yang artinya, dan kami telah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Jadi para jamaah, yuk kita patuhi perintah Allah dan sayangi orang tua kita. Tidak apa-apa nilai matematika tidak 100. Yang penting sholat 5 waktunya gak pernah putus. Tidak apa-apa belum punya laptop. Yang penting doa buat orang tua kita selalu paling top. Insya Allah, Allah selalu menuntun kita ke jalan yang benar hingga akhir ayat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, ada pantun nih. Oke. Ya. Beli cenderamata buat oleh-oleh. Cakep. Ada Bang Mamat bawa ketupat. Cakep. Jadilah kita anak yang soleh agar selamat dunia dan akhirat. Cakep. Syukran lakum wa narjulil jami at-taufiq wan najah. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Anda Gibran Priyangga. Masya Allah. Tadi ingat ini Bang Mamat atau Bang Soleh ya. Jadi kuncinya Bang Mamat ternyata nih. Akhirnya ingat pantunnya. Silakan Ustaz Nicawet komentarnya. Iya, Mas Ustadz. Gibran Priyangga. Gibran. Ini Gibran itu kalau tipe mobil Katana, kalem, tampan, mempesona. Wah, Masya Allah. luar biasa, pembawaannya bagus, walaupun ada beberapa tadi yang lupa. Nah, kalau lupa, nih kasih tahu sama Ustadz nih, kalau lupa bisa dibelokin ke yang lain. Kayak tadi misalkan tuh, lupa kan? Bilang ke ibu-ibu, ibu-ibu sih ngeliatin saya mulu, kan saya jadi lupa gitu. Bilang gitu, ibu jangan kelamaan ngeliatin saya ini orang susah untuk dilupakan. Dah, gitu, harus pintar ngeles ya Gibran ya. Tapi Gibran sudah bagus, suaranya lantang, bacaannya bagus. Cuman tadi ketika Gibran nanya, boleh ada jeda dulu. Ibu-ibu, tahu kisah Nabi Isa? Tuh nggak jawab kan? Gibran bilang beli ketan, beli opak, kedengeran tapi nggak kompak gitu. Gitu Gibran ya. Luar biasa, keren, mantap buat Gibran. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Nicep atas masukannya, komentarnya. Silakan duduk kembali. Ananda Gibran Priyangga. Oke, kami panggilkan untuk berikutnya Ananda Safa Atallah atau Atallah ini. Atalah ya, oke, usianya sama 11 tahun ya. 3 menit dari sekarang, hitungan 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam wa syahral magfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus DKM Masjid Agung Al Barokah, yang kami cintai pemirsa TV One dimanapun berada, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami memperkenalkan diri.
Perkenalkan, nama saya Safa Atalah dari sekolah SDIT Al-Ismah. Yang akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan diciptakan oleh Allah untuk hamba-hambanya agar bisa mendapatkan kesempatan emas untuk bertaubat dan mengumpulkan amal-amal kebaikan. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa meraih kemuliaannya. Karena siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, maka Allah akan janjikan surga kepadanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah memberikan tips bagi umatnya agar bisa meraih surga dengan sangat mudah. Mau tahu tidak tipsnya? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis riwayat Imam At-Tirmizi, "Innal jannata tashtaqu ila arba'atin, ila talil Qur'an, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'am, wa shaimi fi Ramadan." Sesungguhnya surga itu merindukan 4 golongan manusia, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang mampu memelihara lisan, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Mengapa golongan ini dirindukan oleh surga? Karena dia memuliakan kalamullah yang menjadi pedoman hidup manusia dan sumber kebaikan baginya. Golongan kedua, orang yang bisa menjaga lisan. Lisan memang tak bertulang, tapi ketajamannya lebih dari sebilah pedang. Jangan biarkan kelenturan lisan kita ini membuat orang tersinggung, sakit hati, bahkan sampai mau bunuh diri. Na'udzubillah. Golongan ketiga, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Fakir dan miskin tentu selalu merasa lapar karena hidupnya kekurangan. Tapi rasa lapar dan hausnya sungguh dahsyat, lebih dari kita yang sedang berpuasa. Golongan keempat dan terakhir, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir ini juga sangat dirindukan oleh surga yang indah. Namun puasanya orang ini bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus, melainkan berusaha untuk mempuasakan lisan dan anggota-anggota tubuhnya dari perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasanya orang pilihan, orang yang beriman, orang yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk dari 4 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum yang singkat ini, semoga ada manfaatnya bagi orang yang mendengarkan, lebih-lebih yang menyampaikan. Jangan lihat dari siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam minni summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari Safa Atalah. Masya Allah. Setelah ini saya akan silakan Ustaz. Luar biasa, boleh tepuk tangan dong buat tepuk tangan buat Syafa ya. Syafa Atalah. Syafa. Kalau tadi Gibran tipe mobil, ini tipe kota, Bekasi. Ya, bagus, energi, kreatif dan full ekspresi. Wah, luar biasa. Safa. Bacaan Al-Qur'annya bagus. Kemudian penjiwaannya juga oke banget. Kalau aku sih yes, Ustaz. Gitu. Boleh tepuk tangan lagi. Tadi gimana ekspresinya? Kalau makan, misalkan Ustaz sekarang yang ceramah, Safa yang gerak-gerakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ini pusing banget karena saya banyak hutang. Safa keren banget, full ekspresi dan amazing untuk Safa. Amazing, Masya Allah. Terima kasih komentarnya Ustaz Ancar Syahbudin. Boleh kembali lagi Safa. Itulah tadi penampilan dari anak-anak kita dalam Dai Cilik Damai Indonesia. Dan di segmen berikut pemirsa kita nanti akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru-guru kami. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Sesaat lagi kami kembali.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, Habibana Habib Ahmad Al-Kaf dan juga guru kita Ustadz Encap Syihabuddin, semakin mudah kita, semakin istiqomah kita dalam menjalankan utamanya sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utamanya di bulan Ramadan ini, sehingga kita semuanya dilipat gandakan pahala dan juga rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Dan acara ini pemirsa dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, mari kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluh di penutupan majelis kita, mudah-mudahan diridhai oleh Allah, Ramadan kita diterima oleh Allah. Mari kita mulai dengan kita muhasabah diri kita sendiri, semuanya keluarkan dari lubuk hatinya, istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya. Ya Allah, ya Allah, kami terima kasih ya Allah, Engkau berikan kami panjang umur, bisa memasuki Ramadan, menikmati Ramadan, menikmati salat tarawih, menikmati puasa, menikmati keindahan-keindahan yang Engkau berikan kepada umat Nabi Muhammad di dalam bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah salat tarawih kami ya Allah, terimalah ya Allah semua ibadah kami ya Allah. Ya Rabb, berilah kami panjang umur agar kami bisa bisa menunaikan Ramadan sepenuhnya ya Allah. Sepertiga sudah berlalu Ramadan, tinggal 2/3 ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk bisa mengerjakan Ramadan dengan sepenuhnya ya Allah. Ya Rabb, kami takut barangkali tahun depan kami tidak dapat lagi Ramadan. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik ya Allah. Kami ingin nanti kalau dipanggil ya Allah, Engkau sudah ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Kami dulu banyak berkelumuran dengan dosa-dosa ya Allah, maksiat demi maksiat ya Allah. Ya Rabb, Ramadan kesempatan ampunan dosa ya Allah. Mudah-mudahan kami diberi kesempatan mendapatkan meraih untuk diampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kalau memang Lailatul Qadar belum turun ya Allah, berilah kesempatan untuk kami mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Kami sedang beribadah, kami sedang sholat, kami sedang puasa, kami sedang ibadah kepadamu ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, kepada siapa lagi kami akan minta ya Allah. Bimbing kami terus ya Allah setelah Ramadan, agar kami bisa berbuat lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi ya Allah. Ya Rabb, jagalah negara kami ya Allah, bahkan dunia ini yang sudah mulai ada kekacauan di dalam dunia ini ya Allah. Mudah-mudahan kekacauan dunia ini ya Allah Engkau hentikan, Engkau jadikan di belakangnya ada hikmahnya ya Allah. Ya Rabb, rumah tangga kami ya Allah, mudah-mudahan jadikan Ramadan ini bahkan setelah Ramadan tambah barokah, rezekinya tambah mudah, kehidupan rumah tangganya tambah bahagia ya Allah. Khususnya anak-anak kami ya Allah, jagalah mereka ya Allah agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil
alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh didukung oleh